Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nawaitu ta'alluh wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali diberikan kita oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk terus bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid dan melanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim, merenungkan, memahami petunjuk-petunjuk dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan melanjutkannya pada ayat ke-52 hingga ke-53 dan 54 dari surat Al-Anfal, di mana dari ayat-ayat ini kita akan mengambil suatu petunjuk, di antaranya bagaimana belajar dari kehidupan umat-umat sebelumnya agar kita tidak terpuruk sebagaimana mereka terpuruk. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana sunnatullah, ketentuan Allah dalam kehidupan itu adalah bagian dari ketakwaan, sehingga mengikuti sunnatullah sesuai dengan sunnahnya, mengikuti ketentuan Allah sebagaimana ketentuan yang diberlakukan olehnya dengan maha adil, tanpa membeda-bedakan mana hambanya yang beriman, mana hambanya yang tidak beriman. Itu adalah bagian dari keimanan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita baca sebelum kita memahami dan mengambil petunjuk dari ayat-ayat ini. Berharap dari Allah semoga bacaan kita kelak diberikan pahala, diberikan satu kebaikan dari setiap hurufnya, dan setiap hurufnya semoga dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Amin Allahumma amin. Surat Al-Anfal ayat ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan keadaan kaum kafir Quraisy pada saat itu yang senantiasa mengkufuri terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bi ali fir'auna, keadaan kafir Quraisy pada saat itu seperti keluarga atau pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, di mana perumpamaannya, kemiripannya adalah kafaru, mereka senantiasa mengingkari, kufur, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, fa akhadhahumullah, maka Allah menyiksa mereka, bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyun, itu zat yang maha kuat, syadidul iqab, dan zat yang sangat keras siksanya. Ayat ini berkenaan dengan sebelumnya, yaitu ayat ke-51, di mana Allah menegaskan di akhir ayatnya, wa annallaha, sesungguhnya Allah, laisa bidhallamin lil abid, sesungguhnya Allah bukanlah zat yang berlaku zalim, berlaku aniaya, lil abid, kepada hambanya. Yang digarisbawahi di situ lil abid. Lil abid disifatkan umum terhadap semua hambanya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik yang mukmin ataupun yang kafir, maka Allah berlaku adil. Sama-sama diberi makan, sama-sama diberi rizki, diberikan kesehatan. Yang kafir kalau dia menjaga kesehatannya, maka dia akan sehat. Begitu juga yang beriman apalagi. Kemudian ikhwatal iman, hal tersebut untuk menghindarkan anggapan dari seorang hamba bahwasannya Allah itu zalim dengan memberikan siksaan, dengan mengatakan bahwasannya syadidul iqab, siksaannya cukup pedih. Nanti kita akan mengetahui bahwasannya yang berbuat zalim itu adalah hambanya.
Maka dari itu di penggalan akhir ayat ke-51 Allah menegaskan wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Tidak dikhususkan kepada abid atau hamba tertentu. Karena kalau disandarkan nakirah itu akan menjadi makrifat. Misalkan abid, abidihi, subhanalladzi asra bi abdihi, itu sudah disandarkan kepada Allah. Atau disandarkan apalagi langsung menyebut namanya Abdullah, hambanya Allah. Karena bisa jadi orang ini mengaku hambanya Allah, namun dia dalam hidupnya menjalankan sebagaimana hambanya syaitan, abdus syayatin. Atau hanya berorientasi pada hidup dunia, akhirnya menjadi abdud dunya. Atau menjadi abdul hawa, hambanya nafsu. Apalagi orientasinya makan seperti sapi, akhirnya julukannya abdul butun, hambanya perut. Yang jelas-jelas tidak menghambakan diri kepada Allah, walaupun hakikatnya semua mereka yang beriman, yang mereka ingkar itu masih dikategorikan sebagai hamba Allah, namun dia saja yang tidak mengakuinya. Tetapi nikmatnya Allah berikan, semua yang ada, yang diberikan di dunia, fasilitas di dunia ini sama-sama dirasakan. Bahkan terkadang istidrajnya Allah itu diberikan kepada mereka yang kafir. Sehingga tidak boleh kita menilai kasih sayang Allah dengan dunia yang fana, karena dunia di mata Allah ini adalah suatu yang sangat-sangat kecil. Bahkan dikatakan andai saja Allah ini mau menghitung-hitung kasih sayangnya dengan ukuran nikmat dunia, maka orang kafir tidak akan menerima satu tetes air dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau nanti ada hamba yang disiksa di neraka dengan siksaan selama-lamanya, itu adalah kezaliman yang sudah diperbuat oleh hamba itu sendiri kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Karena zalim kepada diri sendiri itu diantaranya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perumpamaan orang yang kafir, khususnya orang-orang kafir Quraisy itu dalam konteks ini, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Letak persamaannya adalah dalam hal kekufuran. Kalau misalkan Nabi pernah mengatakan Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat, ya, Fir'aunnya umat di zamannya Nabi, maka kita bisa mentasbihkan atau wajhus syabahnya, perumpamaan itu memang satu, adanya kekufuran. Kemudian juga kalau memang Fir'aun itu tingkatnya memang dahsyat karena dia mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sedangkan Abu Jahal kita enggak pernah mendengarkan redaksi seperti itu, tapi perlakuannya ya tidak kurang tidak lebih ya mirip-mirip seperti itu. Kenapa demikian, Pak? Abu Jahal itu sebelum dijuluki Abu Jahal, julukannya Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan, bapaknya hikmah. Orang yang berkata hikmah itu kan bijaksana, keputusannya bijaksana, jawabannya bijaksana. Abu Jahal demikian. Kenapa? Karena keputusan-keputusan dia sering sekali memberikan solusi kehidupan bagi umat-umat yang ada saat itu. Atas nama apa? Atas nama dia adalah pemegang kekuasaan Ka'bah pada saat itu. Dan Ka'bah pada saat itu memiliki suatu pengaruh, bahkan memiliki mitos kalau orang dekat dengan Ka'bah itu dekat dengan Tuhan. Kemudian kalau orang ini pengurus atau yang menjadi walinya Ka'bah berarti adalah orang-orang yang mulia. Maka keputusan yang diambil, kekuasaan yang dimiliki oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya, para pemuka Quraisy itu, nantinya kalau kita perhatikan, kita miripkan dengan kekuasaan yang dimiliki raja-raja dengan julukan Fir'aun itu. Dengan kekuasaan itu dia bisa melegalkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kemanusiaan bahkan, maka inilah perumpamaan yang sejatinya. Jadi julukan Fir'aun itu bukan nama, tetapi jabatan. Misalkan Hayam Wuruk gitu ya, atau Hamengkubuwono, itu jabatan. Kalau misalkan orang pemimpin
kemudian memiliki kekuasaan yang hebat sehingga banyak pengikutnya, dan apalagi sesat begitu Pak, ini bisa kategorinya mirip Fir'aun. Maka hati-hati kalau kita memiliki kekuasaan, kemudian kita memiliki pengikut-pengikut yang loyal dan fanatik, tidak mau tahu, yang penting apa yang dikatakan itu adalah kebenaran. Nah, ini berbahaya sekali. Karena kalau orang demikian lalu dia ini menggunakannya kekuasaan ini dengan seenaknya sendiri, akhirnya dia kategorinya ya mirip Fir'aun. Semoga kita tidak masuk dalam kategori ini. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya 53, yang mana ayat ini sering sekali kalau kita ikut pelatihan, training motivasi, ya, sering sekali ini dibawakan oleh motivator, ya. Bahwasannya dzalika bi annallah, demikian itu bi annallah, karena sesungguhnya Allah lam yaku, dia tidak akan, aslinya lam yakun, nunnya itu dibuang, lam yaku mughayyiran, tidak akan mengubah nikmatan, suatu nikmat, an'amaha, yang telah dia anugerahkan, ala qaumin, atas suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah sami'un alim, zat yang maha mendengar dan maha mengetahui, ya. Ini biasanya sering dibawakan oleh para motivator. Misalkan memotivasi anak yang malas belajar, lalu dibawakan ayat ini, kemudian diarahkan, ya kalau ingin pinter ya belajar, kalau ingin kenyang ya makan, kalau ingin kaya berbisnis, dan seterusnya. Di mana di sini kita memahami ada sunnatullah yang menjadi ketetapan Allah, yaitu sebab akibat hukum alam, entah itu hukum alam yang sifatnya gravitasi bumi, atau hukum alam bagaimana peredaran bulan, peredaran darah kita, bagaimana udara ini, di mana ketika seorang tidak mematuhi hukum alam itu, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Contoh begini Pak, kalau orang itu gak bernafas, secara hukum alamnya kan mati. Lalu ada orang ditahan nafasnya, disekap sampai mati, berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah karena membunuh orang lain dengan tidak memberlakukan hukum alam itu, sunnatullah yang disebut dengan sunnatullah itu dengan semestinya. Contoh lagi, misalkan gara-gara orang itu makan makanan yang beracun, akhirnya orang itu sakit. Kalau memang racunnya jelas-jelas racun tikus, berarti kan bunuh diri. Kalau memang akibatnya mati, lah bunuh diri itu dosa besar. Ketika orang menyalahi sunnatullahnya, hukum Allah yang sudah ditentukan, maka berarti dia bermaksiat. Sehingga ada yang memahami ketakwaan itu, diantaranya adalah mengikuti sunnatullah sesuai dengan sunnahnya. Misalkan api itu membakar, kalau kita tidak mau terbakar, maka jangan bermain api. Misalkan kalau kita nyelam ke dalam laut itu akan mati, ya kalau ingin tidak mati jangan nyelam. Tapi kalau dengan ilmu manusia bisa menemukan suatu onda, ini ada solusinya, ini enggak bunuh diri. Oh ini pakai tabung oksigen, oh ya bukan itu berarti. Oh ini tidak, tujuannya tidak mati, ini tujuannya penelitian sehingga dia begini-begini. Ada hukum alamnya, karena dia tidak melanggar hukum alam. Misalkan gravitasi bumi, kemudian dia terbang, dia memberikan suatu keilmuan penerbangan sehingga bisa terbang, nah itu tidak melanggar hukum alam, masih sesuai dengan sunnatullahnya. Tapi kalau dari gedung tingkat 11 kemudian loncat, kemudian melawan hukum alam, insya Allah tidak mati.
ya itu banyak matinya gitu. Tidak mungkin itu, kecuali dia pakai parasit misalkan untuk terjun payung sehingga dia akan jatuh tidak mati. Nah, itu tidak melawan hukum alam. Ikhwatal iman jamaah sekalian, namun terkadang kita menggunakan konteks ayat ini hanya pada suatu yang positif. Padahal kalau kita lihat, kita renungkan, kita tadabburi, ayat ini jatuhnya setelah apa? Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kenapa Allah mengazab orang-orang kafir Quraisy sejak di dunia? Kalau dalam urusan perang Badar mereka mati terbunuh di perang Badar, belum lagi siksanya di akhirat nanti. Kemudian hal yang negatif ini kadang lupa. Dalam artian begini, orang menggunakan ayat bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amahullah, biasanya yang hanya dikutip sampai sini aja. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu aja yang difokuskan. Pokoknya harus punya usaha. Akhirnya yang dijadikan motivasi, ayo kalau pengen pinter belajar, kalau pengen ini belajar. Padahal ada yang lebih dahsyat dari itu, Pak. Kalau kita tadabburi, kita perhatikan bahwasannya perubahan nikmat di sini tidaklah Allah merubah nikmat yang sudah diberikan kepada kaum menjadi nikmah. Nikmah itu bencana atau nikmah itu suatu yang tidak enak. Ada nikmah pakai ain, ada pakai qaf, nikmah. Ya, kalau nikmah ini bencana, musibah, itu nikmah. Ya. Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada suatu kaum. Kalau kita belajar, kalau kita baca nanti di surat Saba, bagaimana kaum Saba itu mendapatkan nikmat yang begitu dahsyat, kemudian diazab oleh Allah hancur sehancur-hancurnya. Maka dikatakan di sini, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ulang-ulang, kita tadabburi, kita ambil suatu petunjuk bahwasannya ada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Namun karena kita lalai terhadap nikmat itu, kita tidak jaga nikmat itu, kemudian kita tidak terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan nikmat itu dengan rasa syukur, baik itu dengan lisan, baik itu dengan perbuatan, maka Allah rubah nikmat itu menjadi nikmah, menjadi bencana, menjadi musibah. Perhatikan dengan kondisi orang kafir Quraisy. Diberikan oleh Allah nikmat, adanya Baitullah, adanya Ka'bah, yang dengan itu banyak orang berbondong-bondong datang dari penjuru dunia. Dan adanya Ka'bah itu juga tidak hanya membawa rizki, bahkan membawa kemuliaan bagi mereka. Belum lagi kejadian Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka, Abdul Muttalib sendiri gak mampu sudah. Ketika dipanggil oleh Abraha, kamu kan pembesarnya kaum, saya datang untuk menghancurkan Ka'bah itu karena masalahnya, kalau dalam riwayat ada orang kafir, orang jahiliyah kafir Quraisy Arab itu yang buang air besar di gerejanya, di tempat ibadahnya yang dibangun oleh Abraha. Ada juga dalam riwayat itu karena beliau enggak terima ya Abraha itu. Ada juga yang faktor ekonomi. Abraha itu ingin bikin suatu tempat ibadah yang dikunjungi orang seluruh dunia sebagaimana di Ka'bah itu. Akhirnya bikin tempat yang di Son'a itu yang megah sekali, namun tidak ada yang berkunjung, masih sepi. Lalu konsultasi sama asisten ahlinya ya, atau konsultan ahlinya, ya, gimana ini kok sepi masih? Katanya ini soalnya begini, pimpinan, ini soalnya masih ada tempat yang dikunjungi oleh orang dunia itu. Ya kalau selama itu ada, ya ini gak akan laku. Terus gimana cara? Hancurkan saja yang sana. Tapi ketika dipanggil oleh Abraha, siapa pembesar kaumnya? Datang kan kakeknya Nabi. Kemudian ketika ditanya, saya ini bagaimana sikap sampean? Saya datang untuk menghancurkan tempat ibadah sampean yang diagung-agungkan, yang dikunjungi orang banyak itu. Gimana? Katanya pemimpinnya, Pak, ya monggo. Ya, loh, heran Abraha itu, Pak. Monggo. Itu yang penting onta saya yang sampean rampas kembalikan. Saya tidak ikut-ikut.
Akhirnya Abraha itu meremehkan, sampai ini saya kira keren orangnya, penampilannya keren, kok urusan saya mau ngancurkan Ka'bahnya sampean malah kepikiran ontanya. Akhirnya jawabannya jelas, loh Rabbul Ka'bah itu bukan saya pemiliknya, itu ada yang punya, pasti nanti dilindungi. Kalau saya Rabbul Ibil, saya pemilik onta itu, maka saya akan perjuangkan onta saya, kembalikan, beres gitu. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, nikmat yang begitu besar, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu dengan sendirinya mulia, agung, atau bahkan ekonominya diberikan kelancaran oleh Allah dengan banyaknya orang yang berkunjung ke sana. Justru ketika datang Rasulullah, datang Islam, datang ajakan untuk menyembah kepada Allah, mereka mengkufuri. Mereka apa? Mendustakan, bahkan di ayat ke-54 nanti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka sejak di dunia dan pastinya nanti di akhirat. Maka ikhwatal iman, itu dalam konteks kasusnya. Bagaimana kalau kita bawa ke dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini lalu kita lalaikan, kita lupakan, akhirnya kita mendapatkan kesengsaraan dari situ. Kenapa? Karena ada sumbangsih dari kita dalam hal menggugurkan nikmat. Contohnya begini, sudah diberi nikmat istri solihah, kemudian suaminya melalaikannya, mengabaikannya, akhirnya main sama perempuan lain, selingkuh misalkan, akhirnya istrinya mencak-mencak karena sudah nggak tahan, digugat cerai. Nikah dia sama selingkuhannya itu, akhirnya yang dulunya bahagia bersama istri solehahnya itu akhirnya nggak menemukan kebahagiaan. Ya kalau mau kaitkan dengan ayat ini, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hati-hati, jadi jangan dibawa ke hal-hal yang positif saja. Tapi kalau mau dibawa ke hal yang sesuai dengan konteksnya ini, jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita lalu kita lupa, tidak mensyukuri nikmat itu dengan melakukan usaha-usaha, atau gara-gara perbuatan kita nikmat itu merubah menjadi nikmah. Nikmat sehat misalkan, nikmat sehat karena kita ini tidak memperhatikannya, makan sembarangan, melanggar, ini yang diharamkan dimakan, babi dimakan, minuman keras dimakan, akhirnya sengsara hidupnya di dunia, belum nanti disiksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman jemaah sekalian, wa annallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat selanjutnya 54 adalah penegas dari ayat ke-52. Jadi kalau nanti mereka mau protes, yang disiksa oleh Allah di neraka bahkan selama-lamanya, ya tidak bisa diprotes, karena memang yang berlaku zalim bukan Allah tapi mereka sendiri. Ditegaskan lagi, kadabi ali Fir'aun, keadaan kafir Mekah pada saat itu seperti keadaannya keluarga atau pengikutnya Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum dari mereka. Kalau di ayat 52 kafaru bi ayatillah, ayat ke-54-nya adalah kadzabu bi ayati rabbihim, yaitu mendustakan terhadap ayat-ayat mereka, yaitu ayat-ayat Tuhan mereka. Ini lebih dahsyat daripada hanya mengkufuri, Pak. Karena mendustakan itu kadang orang tahu kalau itu benar tapi tidak mau mengakui kalau itu benar. Sama dengan kondisinya Abu Jahal, Abu Lahab. Tahu itu kalau Rasul itu sebenarnya benar. Bahkan ketika memerangi itu ditanya, "Sik sampean ini apa sih motivasinya?" Nabi Muhammad loh sudah terusir kan, dari Mekah pun sudah diusir. Kemudian begini. Ujung-ujungnya jawabnya seperti ini, Pak. Sebenarnya saya tahu kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah benar. Hanya saja qabilahku dan qabilah Muhammad dari dulu itu saingan ketat dalam urusan hal-hal kebaikan, dalam urusan Ka'bah, dalam urusan pelayanan umat. Lah kalau saya mengakui ada nabi, ada rasul yang diutus dari qabilahnya Muhammad, ya qabilah saya kalah gitu. Sulit soalnya. Akhirnya mau tidak mau apa? Tidak diakui atau didustakan atau bahkan diperangi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak, kalau sampai kita ini punya sifat seperti itu,
celaka kita, Pak. Tahu itu benar tapi kita nggak mau mengatakan enggak, ini aslinya awakmu aja sing salah itu. Ini berat ini. Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka, bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga atau pengikut Fir'aun. Wa kullun, dan semuanya Fir'aun dan pengikutnya itu kanu zalimin, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, kalau kita mengkaji bagaimana kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa, Pak. Berapa kali perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun itu terjadi. Dari yang urusan tongkat jadi ular, jadi yang urusan tangannya Nabi Musa itu mengeluarkan cahaya, belum lagi hukuman Allah yang dikirim kutu, kata dan lain sebagainya, sampai mereka tidak bisa tidur, tidak bisa minum, sembuh, kemudian minta doanya ke Nabi Musa, habis sembuh kufur lagi, dusta lagi, ujung-ujungnya tadi itu yang ingin membunuh Nabi Musa, bahkan lihat mukjizat di depannya, laut membelah, itu masih belum iman, ya. Masih dusta, bahkan mendustakan. Nah, ini yang parah. Jadi kalau orang itu sudah dikasih peringatan sama Allah, gara-gara sering ngomel atau sering rasan-rasan, dikasih stroke ringan, akhirnya pelat, kok masih aja pancet muring-muring aja. Ini kayaknya sudah mendustakan kayaknya. Atau dikasih misalkan suka nempeleng istrinya atau suka nempeleng siapa anaknya, lalu dikasih stroke ringan, tidak bisa gerak tangannya, itu masih belum sadar. Maka kalau ada orang yang dikasih ujian oleh Allah, nikmatnya dicabut satu persatu, kok enggak sadar-sadar, ini parah, Pak. Ya, semoga kita tidak demikian dan tidak masuk dalam perumpamaan yang diumpamakan ayat ini. Sebagai umat Muhammad dan hamba Allah, kita harus senantiasa sensitif dalam apa? Dalam merasakan nikmat dan tidak mengkufuri nikmat itu. Karena ternyata kalau nikmat itu kita syukuri akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tetapi kalau nikmat itu kita kufuri, bukan dikurangi, tapi inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga menjadi ilmu yang manfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.